Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita, yaitu sesi ke-13. Masih serinya Kitab Mazmur. Nanti Rabu depan itu adalah sesi terakhir Kitab Mazmur, sesi ke-14. Malam ini topiknya adalah kasih setia Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami benar-benar dicerahkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami yang sekali ini, kami tidak mau hidup sia-sia. Kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, malam ini cerahi setiap kami Tuhan. Beri kami pengertian yang benar, beri kami roh yang benar, semangat, selera yang benar. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini adalah sesi ke-13 Kitab Mazmur, kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita lihat, kita buka Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-136, dari ayat 1 sampai 26, maka kita akan mendapatkan satu frase atau kalimat yang diulang-ulang, yaitu untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, contohnya ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ingat ya, Tuhan di sini Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar itu artinya, teks aslinya adalah Yud He Wo He. Ini ya, Tuhan huruf besar ini ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam teks asli Alkitab, dipakai kata hadat. Khasad. Ya, khasad. Khasado. Nah, dia berasal dari akar kata keset. Akar katanya. Artinya adalah loyalty, kindness, dan love. Artinya adalah kesetiaan, kebaikan, cinta atau kasih. Ya. Dan ini konteksnya adalah bahwa kasih setia Tuhan atau cintanya Tuhan yang setia itu akan janjinya untuk selama-lamanya. Akan janji Tuhan. Itu sebenarnya. Ya. Jadi tentu saja yang dimaksud janji Tuhan ini hubungannya dengan keselamatan jiwa. Keselamatan umat manusia. Bukan janji-janji yang selama ini diklaim sama orang. Banyak orang mengklaim janji Tuhan itu kalau lagi butuh tas mewah, klaim janjinya. Kalau lagi pengen sesuatu, klaim janjinya. Kayak model asuransi begitu. Bukan itu, saudara. Tuhan tidak berjanji membelikan kita tas mewah, rumah mewah. Tidak. Tapi janji Tuhan yang selama-lamanya itu, kasih setia Tuhan itu, tentang keselamatan umat manusia. Ya, jangan dirubah-rubah ya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi akar katanya adalah chesed, yang artinya loyalty, loyal love, cinta yang setia, kindness, perbuatan baik, favor, feeling, ya, loveliness, cinta, ya. Itu arti dari chesed. Oke. Kita baca saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu persatu ya ayatnya. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan ya. Tuhan ini teks aslinya adalah Yud He Wo He, YHWH. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Nah, ini perhatikan nih. Allah segala Allah. Dalam teks asli, Allah itu dipakai kata Elohim. Elohim segala Elohim. Apa artinya? Ketika Mazmur ini ditulis di zaman Perjanjian Lama,
rupanya ada banyak Allah, banyak Elohim. Ada yang namanya Dagon, Baal, Asyera, Asitoret, Moloch, dan dewa-dewa lainnya. Banyak sekali. Elohim itu artinya dewa. Atau artinya juga bisa Allah. Makanya ada banyak Allah, tapi bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Allah yang cuma satu artinya. Yang benar-benar Allah. Yang benar-benar Elohim. Siapa itu? Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat ya, di Alkitab ditekankan itu. Yang Ishak, bukan yang Ismail. Ishak, Yakub, dan Israel. Itulah Allah segala Allah. Ya. Lalu kalimat berikutnya yang standar tadi diulang-ulang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Cintanya, setianya, selama-lamanya. Kemudian bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa artinya Tuhan segala Tuhan? Artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang paling tinggi. My Master, my Lord. Tuanku, Tuhanku. Ingat ya, yang Bapak Ibu Saudara yang tadinya bukan Kristen, agamanya, bisa bingung. Karena dalam bayangan mereka Tuhan itu ya Allah itu. Ya dalam pribadinya memang benar, tetapi arti dari teks itu berbeda. Allah itu Elohim atau God, bahasa Inggrisnya. Kalau Tuhan, itu bahasa Inggrisnya Lord, bukan God, Lord. Dalam bahasa Ibraninya Adonai, artinya Tuan, my master. Artinya kalau kita panggil dia Tuan, artinya kita menempatkan diri sebagai hambanya. Itu artinya. Kalau kita panggil Bapa kami yang di surga, artinya kita menempatkan diri sebagai anak. Itu artinya panggilan itu. Ya, Tuhan segala Tuhan, dialah yang tertinggi posisinya. Tuhan yang paling tinggi, kita hambanya. Ayat 4. Kepada dia yang seorang diri. Artinya dia di sini itu Esa, satu. Seorang diri, tidak ada yang lain. Ya, melakukan keajaiban-keajaiban besar. Artinya ia maha kuasa. Kita sudah bahas tentang natur Allah di pertemuan kita yang lalu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti pertemuan yang lalu, silakan mengulang. Ada di YouTube channel kita ya. Natur Allah salah satunya maha kuasa. Itu sebabnya ia bisa membuat keajaiban-keajaiban besar. Oke, kita lanjutkan. Ayat 5. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Menjadikan langit. Artinya ia adalah sang pencipta. Dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini kalau dalam perjanjian baru, firman. Logos. Logos itu adalah hikmat. Bisa diartikan kebijaksanaan juga. Ya. Dia menciptakan langit dengan firman. Dengan kebijaksanaan. Dengan hikmatnya. Kalau frase di belakangnya semua sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah Mazmur pasal 136. Ya. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air. Nah, ini artinya dialah sang pencipta. Menciptakan bumi dan langit. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Pencipta. Ini pemazmur sedang mengulang peristiwa kitab Kejadian. Ya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini sebenarnya kitab Kejadian sudah dijelaskan. Cuman dalam Mazmur ini dinyanyikan. Kan ingat ya, Mazmur itu pujian sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kalau matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang benda penerang di waktu malam. Ya, ini masih kisah penciptaan nih. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Saudara kalau mengikuti kitab Keluaran,
ya, di sesi online Bible Study akan tahu cerita ini. Kematian anak sulung, tulah terakhir yang diberikan Tuhan kepada Mesir. Karena Mesir, Fir'aun menolak untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Maka tulah terakhir, anak sulung dibuat mati oleh Tuhan. Ya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Waktu itu Tuhan yang mengutus Musa dan Harun untuk membawa keluar Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, ini sudah kita bahas. Ya. Bahwa tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung dengan kekuasaan Tuhan, dengan kuasanya. Tuhan melakukan semuanya itu. Dan kalau kita mengikuti sesi-sesi yang lalu ya, sudah dibahas secara detail itu. Laut terbelah. Ya. Roti mana turun dari surga. Sungai Yordan terpotong, terhenti alirannya dari arah hulu, sehingga yang ke arah hilir kering. Banyak hal ajaib. Saudara. Itulah perbuatan Tuhan atas bangsa Israel. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, ini dia. Kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau. Karena laut Teberau terbelah, Fir'aun turun mengejar Israel. Tapi ketika Israel sudah sampai di ujung, laut itu kembali nutup dan matilah seluruh Fir'aun dengan tentaranya ditenggelamkan di atas, di bawah laut. Ya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Ini cerita tentang Israel yang menyeberangi padang gurun. Kemana, saudara? Dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Kanaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayat 17. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Sepanjang perjalanan dalam menyeberangi gurun itu, kan lumayan jauh gitu. Melewati kerajaan-kerajaan. Dan harus dikalahkan mereka. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Misalnya Sihon, raja orang Amori, dikalahkan. Og, raja negeri Basan, dikalahkan. Karena Israel lewat negeri Amori, lewat Basan. Sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan ayat 21. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Kanaan dihuni oleh bangsa asing. Bangsa asingnya harus ditaklukkan sehingga Kanaan menjadi milik Israel. Itu perintah Tuhan. Menjadi milik pusaka kepada Israel, hambanya. Ayat 23, dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Tuhan tentunya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, Tuhan. Tapi begini, saudara. Kalau saudara ikuti online Bible Study sejak sesi-sesi awal, saudara akan tahu, meskipun Tuhan memperlakukan Israel demikian hebat, ya, tetapi bangsa Israel tegar tengkuk. Sehingga banyak sekali yang binasa, mati di padang pasir. Dan tidak sampai negeri perjanjian, tanah Kanaan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Roti mana, saudara? Ingat ya. Nah, kalau kita mendengar segala makhluk ini, konteksnya adalah Israel. Semua orang Israel. Itu maksudnya. Ya. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam. Allah semesta alam. Semesta langit. Langit itu artinya, dalam perjanjian lama dipakai kata Shamayim. Shamayim itu bisa terjemahkan langit, bisa diterjemahkan jagat raya, universe. Ya. Allahnya universe, jagat raya, pencipta langit dan bumi. Itu, saudara. Itulah Mazmur pasal 136. Nah, saya mau ingatkan kita semua,
Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, ada bahayanya. Sebab kalau kita berhenti di kitab Mazmur pasal 136, seolah-olah itu ditujukan kepada kita, maka itu kurang lengkap dan tidak tepat. Kenapa? Karena Mazmur ini bercerita tentang cinta kasihnya Tuhan, kesetiaan Tuhan, cinta setianya Tuhan kepada bangsa Israel. Itu konteksnya. Makanya setiap kali kita membahas di online Bible Study ini, saya selalu ingatkan, jangan pernah belajar sesuatu berhenti di Perjanjian Lama. Satu, itu untuk Israel. Kedua, karena firman itu progresif, masih akan berlanjut, berkembang terus. Jadi kalau kita berhenti di Perjanjian Lama, kita akan hidup menurut Taurat, seperti orang Yahudi. Jadi salah, saudara. Banyak orang kan hidupnya persepuluhan, buah sulung, korban bakaran, dan sebagainya. Salah. Itu menghina Tuhan sebenarnya. Ya, banyak orang membela praktek persepuluhan buah sulung karena uang kan sebetulnya. Nggak taat sama firman Tuhan. Padahal di Perjanjian Baru seluruh hidup menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Bukan cuma persepuluhan atau buah sulung. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana cinta setianya Tuhan ini di Perjanjian Baru. Karena firman Tuhan itu progresif. Kalau cuma Mazmur, itu untuk Israel. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Ya. Ya. Jadi bicara soal kesetiaan, cinta, kasih. Itu diberikan contoh ada di Amsal 3 ayat 3. Amsal pasal 3 ayat 3. Coba kita baca ya. Amsal pasal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Taruh di hati, saudara. Cinta yang setia. Jangan sampai orang tidak memiliki cinta. Memiliki cinta tidak setia. Waduh. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Mari kita lanjutkan sampai Perjanjian Baru. Seperti tadi sudah saya ungkapkan, sebenarnya Perjanjian Lama itu adalah pengantar yang mengantarkan kita mengenal Allah yang benar, Elohim yang benar. Yang mengantarkan kita pada permulaan itu bagaimana sih kok bisa ada manusia jatuh dalam dosa. Semuanya permulaannya dari Perjanjian Lama. Kok bisa ada umat pilihan, siapa yang memilih, ada di Perjanjian Lama. Tapi jangan berhenti di situ. Perjanjian Lama itu dipakai sebagai landasan dan bayangan yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama penting untuk mengenal Allah yang benar, untuk mengenal sejarahnya dulu bagaimana. Untuk mengenal bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan bagaimana kasih setia Tuhan. Tapi kita harus hidup terus sampai Perjanjian Baru dan hidup menurut standar Perjanjian Baru. Karena kita adalah murid Kristus. Belajarlah kepada Kristus. Makanya jangan suka mencomot ayat Perjanjian Lama untuk menjadi visi dan misi. Salah, saudara. Kau akan jadi kepala, bukan ekor. Bukan, itu Israel. Hari ini orang Kristen banyak yang menderita. Nggak apa-apa, asal jadi anak Allah. Anak Bapa di surga yang berkenan. Begitu. Itu yang benar. Banyak orang sukanya Perjanjian Lama. Plesetan terus. Ada Pak ayatnya, kalau enggak dihapus saja. Itu bicaranya orang yang tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti cara baca Alkitab yang benar. Dan tidak mau belajar. Tegar tengkuk gitu orang-orang itu. Ya. Diajari malah tidak mau. Oke. Kasih setia Tuhan fokusnya pada Israel dengan hukum Tauratnya itu di Perjanjian Lama. Itulah sebabnya kan Perjanjian Baru adalah penggenapan Perjanjian Lama tuh. Jadi puncak dari progresivitas firman kebenaran itu Perjanjian Baru. Artinya kita harus hidup menurut etika Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Ya.
Jadi kalau saudara membaca ada orang membuat visi misi perjanjian lama terus itu, tabernakel, pondok Daud dan sebagainya, tinggalkan dia. Berarti dia tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu progresif. Bahkan orang-orang itu tidak menghormati Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata dengan kematian Tuhan Yesus, hukum Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan. Hiduplah menurut kasih karunia. Persembahkan seluruh hidupmu yang kudus dan berkenan. Bukan hitung-hitungan lagi, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, saudara. Sebenarnya cintanya Tuhan itu sejak awal. Di Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harusnya binasa. Tapi Kejadian 3 ayat 15, Tuhan mengeluarkan suatu keputusan cinta kasih nubuatan yang disebut dengan proto-evangelion atau proto-evangelium. Dalam bahasa Indonesianya itu Injil yang pertama, kabar baik yang pertama. Apa itu? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah nubuatan pertama akan adanya keselamatan dari keturunan perempuan itu. Keturunan di situ tunggal, artinya menunjuk satu pribadi di masa depan yang akan menyelamatkan umat manusia, yaitu Sang Mesias. Nah, ini loh cinta kasih Tuhan itu, begitu setianya Tuhan itu, ini janjinya, bukan janji beli tas, rumah mewah, dan sebagainya. Meleset itu, ya, pikiran kok kemana-mana. Ini nilainya tak terhingga keselamatan umat manusia. Kejadian 3 ayat 15 inilah yang Tuhan pegang janjinya. Nanti akan ada keturunan, ada Mesias yang datang menyelamatkan umat manusia. Nah, itu dipegang. Tuhan janji sekali. Ya. Ya. Nah, kemudian untuk menyalurkan berkat itu supaya itu terjadi, maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ini singkatnya begitu. Kita sudah bahas di online Bible Study secara lengkap, perlahan-lahan. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung malam ini, silakan mengikuti dari awal. Saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti dari Kitab Kejadian. Ada 50 sesi. Harus diikuti. Akan dapat banyak sekali di sana. Ya. Nah, banyak orang salah lagi ketika bicara soal berkat Abraham. Pikirannya itu Abraham kaya. Memang matre sih pikirannya. Orang berkatnya Abraham itu yang paling penting yang ini, Kejadian 12 ayat 3 ini. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa itu yang dimaksud? Bukan kekayaan dunia ini. Berkat ini adalah penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Yaitu keselamatan bagi umat manusia, bukan berkat jasmani. Gitu loh. Ya. Mesias lahir dari orang Yahudi sesuai dengan nubuatan itu. Nah, kan begitu. Tuhan Yesus sendiri yang bicara bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini bukan diartikan bangsa Yahudi istimewa lalu pasti selamat semua. Bukan. Mesias lahir dari bangsa itu maksudnya. Itulah sebabnya Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham untuk melahirkan Israel. Karena melalui Israel lah Mesias lahir. Tapi bangsa Israel belum tentu selamat. Nanti hari Minggu ini saya khotbahkan siapa umat pilihan yang sebenarnya. Ya. Oke. Melalui Israel kita mengenal Allah yang benar dan peninggalan historis yang mendukung kebenaran itu. Inilah cinta kasih Tuhan yang tak terhingga. Jadi jangan berhenti di Mazmur tadi. Mazmur tadi cuma untuk bangsa Israel, bukan seluruh kaum di muka bumi. Ya. Nah, ini ada slide yang saya ambil dari sesi-sesi yang lalu. Jadi saya tidak akan mengulang terlalu dalam, tapi saya akan mengulang singkat saja. Manusia punya tubuh, ya. Manusia punya tubuh. Ini tubuhnya. Ini diagram aja, atau daging. Kemudian punya roh. Di tengah-tengahnya pertemuan antara tubuh dan roh ada jiwa.
Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Kesadaran kita itulah jiwa. Ya. Sedangkan di daging kita ada mata, ada telinga, ada mulut. Mata dan telinga untuk mendengar, melihat, tergantung yang dilihat. Kalau yang dilihat kebenaran, maka yang masuk ke jiwa sini adalah kebenaran. Kalau yang didengar itu salah, ajaran yang salah, maka jiwanya akan salah. Itulah sebabnya seseorang bagaimana ia hidup ditentukan dengan apa yang ia percayai selama ini. Ya. Nah, orang percaya dikasih hak istimewa, cinta kasihnya Tuhan itu. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Cintanya Tuhan itu bukan membelikan rumah mewah, menjadikan raja di bumi, bukan. Ya. Ini cintanya Tuhan tuh. Yang pertama ia mati di kayu salib. Mengampuni setiap dosa kita. Yang kedua, kita diberi Roh Kudus. Setiap kita punya Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau kita memiliki Roh Kudus, kita tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna, dipelet, tidak bisa diserang dengan ilmu hitam. Karena ada Roh Allah yang maha tinggi dalam diri kita. Bahkan yang nyantet bisa mati dia. Berani lawan Roh Kudus. Ini serius, saudara. Ya, dihipnotis juga tidak akan bisa. Oke, yang ketiga ini. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus belajar dengan benar konteksnya. Makanya saudara kalau ikut online Bible Study akan mengerti bagaimana membaca Alkitab secara konteks. Sesuai konteks. Alkitab, banyak orang nggak mau belajar Alkitab. Akibatnya mindset-nya tidak berubah. Apalagi diajar oleh pengajar yang salah. Pengkhotbah yang salah. Pikirannya jadi salah. Ya, jadi nggak jadi anak Allah. Malah jadi egois. Yang penting aku kaya. Dan yang luar biasa adalah Roma 8 ayat 28. Kita itu diproses supaya benar-benar menjadi anak Allah. Melalui berbagai kejadian dalam hidup kita, peristiwa dalam hidup kita. Makanya kitab Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara kalau pernah gesekan dengan teman atau siapa, jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan suka nyala-nyalain orang. Introspeksi diri sendiri. Jangan-jangan ada bagianku yang salah juga. Dan itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita sadar. Dan itu mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita nggak sombong. Maka kita belajar, iya ya, ada yang salah juga dengan diriku. Aku mau berubah. Dengan berjalannya waktu, maka jiwa ini akan diwarnai oleh kebenaran. Melalui peristiwa-peristiwa juga. Dan roh manusia akan menjadi dominan. Menggerakkan dagingnya. Itulah yang disebut dengan hidup dipimpin oleh roh. Yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu yang mengerti pikiran perasaan Kristus. Itulah yang disebut anak Allah. Ya, Bapak Ibu yang mau mengulang, nanti diulang karena ini agak ruwet bagi yang pertama mendengar. Kalau mau detail, di kitab di awal-awal sesi online Bible Study sudah saya jelaskan juga. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara cinta kasih Tuhan yang sangat setia, loyal, itu kita mesti bicara minimal 3 ayat ini di Perjanjian Baru. Jangan terpaku pada kitab Mazmur, ya. Kita baca dulu Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Saya bacakan ya, Saudara. Oke, saya bacakan dulu ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hari itu,
para ahli Taurat dan orang Farisi sudah hafal tuh kitab mereka Taurat, sudah hafal. Nah, mereka mau tanya, kenapa? Karena sepanjang zaman ditanya terus tuh. Jadi intinya apa seluruh kitab Taurat dan para nabi? Inti sarinya apa? Hukum itu. Nah, ditanyakan kepada Yesus. Ayat 29, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah kita itu cuma satu. Elohim kita itu cuma satu. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, ingat tuh, ini Tuhan yang ngajar. Tapi belum selesai, baca ayat berikutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Ya, ayat berikutnya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan dua hukum ini tidak bisa dipilih salah satu. Menyatu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Kalau hanya mengasihi sesama bukan mengasihi Tuhan, itu belum kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah mengasihi Tuhan, dan itu diwujudkan dengan mengasihi sesama juga. Itulah sebabnya kata cinta dalam bahasa Ibrani, ahava. Itu kalau kita lihat piktogramnya artinya kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan yang harus kita bagikan terhadap sesama. Itu artinya, saudara. Luar biasa loh ini sebenarnya. Ya, banyak orang tidak mengerti. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu bahwa Dia Esa, satu, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Yang dimaksud Dia di sini pastilah Elohim, yaitu Allah Bapa di surga. Itu maksudnya ya. Ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kalau mau diteruskan, jauh lebih utama dibanding persepuluhan buah sulung dan semua korban-korban dan upacara-upacara seremonial itu. Ya. 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Rupanya ada orang, rupanya ada seorang ahli Taurat yang masuk surga juga. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Itulah inti dari segala inti hukum. Ya. Itulah intisari dari seluruh hukum Taurat. Kasih Tuhan, kasihi sesamamu. Itu yang benar. Ya. Oke, sebentar saya share dulu lanjutannya. Ya, itulah yang kita baca tadi, saudara. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Nah, bicara soal cinta kasihnya Tuhan, cinta setianya Tuhan, kita harus baca Yohanes 3 ayat 16. Dan banyak ayat lagi, saudara. Ini cuma salah satunya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah di situ siapa? Bapa di surga. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba perhatikan, Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan bukan hanya mengeluarkan Israel dari Mesir, bukan hanya membelah laut, bukan hanya ngasih roti mana, bukan hanya membela waktu perang menang lawan raja-raja besar, bukan. Kalau itu cuma di bumi, kasih yang sebenarnya lebih besar adalah ketika Sang Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Satu-satunya. Untuk mati untuk kita ke dunia ini. Dan itu tidak dimengerti oleh dunia. Ngapain Tuhan mati begitu? Kalau orang bijaksana akan bertanya, kenapa lewat cara ini? Bukan meledek gitu. Karena mulut kita ini mencerminkan apa yang ada di dalam. Kalau orang suka mencemooh, memang hatinya penuh dengan cemoohan, kotor,
jorok. Ya, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, saudara. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu menunjukkan kasihnya Bapa kepada dunia ini itu tak terhingga, yang mengutus anaknya yang tunggal. Ya, sementara itu 1 Korintus pasal yang ke-13 di situ nanti dibaca ya, itu seluruh ayatnya. 1 Korintus pasal 13. Ini tentang cinta kasih, saudara. Bagaimana kita mengasihi sesama itu. Tapi yang luar biasa ya, saya mau bacakan ayat sebentar. Stop share dulu deh. Ya. Saya bacakan ayat 1-nya dulu ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ada nggak orang yang bisa berbahasa semua bahasa manusia? Nggak ada. Paling 10 sampai belasan bahasa masih bisa. Kebanyakan orang cuma bilingual, 2 bahasa. Tetapi, dan bahasa malaikat juga bisa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau dibahasakan sederhana ya, kalau kita bisa seluruh bahasa di dunia ini, termasuk bahasa malaikat, tapi nggak punya cinta kasih terhadap sesama, terhadap Tuhan, maka itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Percuma. Makanya jangan menekankan persepuluhan, yang ditekankan itu harus kasih terhadap Tuhan dan sesama. Gitu loh. Ya. Persepuluhan itu hanya bukti kecil bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebagian kecil. Jadi kalau sudah ngasih 10%, ingat semuanya tetap milik Tuhan. Jangan pelit sama orang lain ya. Oke, ayat 2. Ayat 2 luar biasa nih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Waduh, semuanya punya loh. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Seandainya kita punya iman bisa memindahkan gunung itu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nggak ada gunanya juga. Iman memindahkan gunung. Wah, apa aja bisa. Nggak ada gunanya kalau nggak ada cinta kasihnya. Itu artinya. Ayat 3 ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bukan cuma 10% loh, semuanya dikasih. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tubuhnya bahkan dibakar untuk korban bakaran. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ingat tuh. Lah kok kalimat begini tidak mengerti orang. Malah yang diajarin persepuluhan terus. Yang diajarin harus ini, kasih. Persepuluhan itu hanya sebagian kecil. Persembahan itu sebagian. Persembahan yang benar itu seluruh hidup kita. Banyak orang nggak ngerti kalau mendengar seluruh hidup. 10% aja nggak ngasih, apalagi 100. Itu bukan bicara uang, bro. Jangan otakmu itu uang terus ya. Kalau dengar persembahan. Persembahan itu seluruh hidup itu biar kita hidup kudus. Ya, biar jadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Kan gitu. Nah, ayat 4 dan seterusnya silakan dibaca sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan lain-lain dan lain. Hukum yang terutama itu kasih, saudara. Sayang sekali di dunia ini banyak orang yang mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama. Ada lagi yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama hanya golongannya sendiri, kelompoknya sendiri. Ada lagi yang mengasihi sesama, tapi tidak kenal Tuhannya siapa. Sayang sekali, nggak maksimal. Ya, tapi jangan kenal Tuhan, tapi hidupnya jahat atau berdosa, malah jadi sandungan. Itulah para Kristen KTP. KTP-nya doang yang Kristen, tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Ya, oke, kita lanjutkan dulu sebentar. Ya, Rabu depan kita akan masuk kepada kesimpulan setelah 14 sesi kitab Mazmur. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, Shalom, Pak. Shalom. Ya, saya mau tanya tentang perpuluhan yang sebenarnya
bagaimana Pak yang kudus, maksudnya jangan sampai kita nanti salah mengakses baik. uang yang kita harus pasti Tuhan persembahan yang benar gitu. Baik. Tolong dikasih tahu Pak, jangan sampai kita salah nanti kita nggak masuk surga lagi. Baik, sebagai jemaat tergantung. Jika ia kekurangan, tidak usah memberi persembahan. Kalau jemaat yang kekurangan, gereja yang harus menolong jemaat itu. Kasih sembako, anaknya sekolahin. Jadi jangan takut untuk jemaat yang tidak ekonominya pas-pasan, tidak usah kasih persembahan uang. Ya. Tapi kalau jemaat ekonominya cukup, berikan dengan sukarela. Jangan terpaku pada 10%. Ya, begini kan. Mau memberi, nanti dulu, saya selesaikan dulu. Mau memberi 10%, boleh, tapi bukan persepuluhan. Persepuluhan itu produknya perjanjian lama. Mau beli 11% boleh, 20% boleh. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Oh, saya hanya mampu 5%, Pak. Boleh. Dengan tulus. Itu bagiannya jemaat. Bagiannya para gembala tidak boleh mengintimidasi jemaat. Dicatat gitu. Belum bayar. Padahal nggak punya uang, masih ditagih terus. Ini nggak boleh ini terjadi. Sehingga jemaat ketakutan kalau ke gereja. Seorang gembala harus tahu, harus sensitif. Oh, jemaat ini mampu. Itu pun nggak boleh dipaksa. Kalau dia nggak mau bayar, ya itu urusannya sama Tuhan. Tapi persembahan yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Hiduplah yang kudus. Kalau untuk orang yang mampu, dukung pekerjaan Tuhan. Kalau untuk yang di daerah-daerah, gembalamu terbatas, harus itu tanggung jawab jemaat untuk memberi persembahan. Ya, nggak usah pakai buah sulung dan sebagainya, nggak usah, itu produk perjanjian lama, sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Persembahan aja. Persembahan yang tulus itulah yang lebih baik. Jadi tidak ada yang terintimidasi. Gembala juga nggak usah jadi tukang tagih. Ya, kayak debt collector aja. Nggak jadi berkat itu malah. Ya, kalau gitu ya sudah Pak, terima kasih atas Jelas ya? nasihatnya. Oke. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati, Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, berikutnya Ibu Mariana, silakan. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, tadi kan di catatan saya tuh yang tadi Pak Wigno jelaskan cinta itu bahasa dari kata ahava ya Pak ya. Betul. Yang artinya cintanya Tuhan yang harus dibagikan kepada sesama. Ya. Nah sekarang terpikir begini Pak, kan manusia itu terdiri dari ada jiwanya, ada rohnya gitu. Betul. Ya Pak ya. Betul. Dan banyak orang kenapa dalam tanda petik sakit itu karena kan hatinya yang terluka ya Pak ya. Yang istilahnya akar kepahitannya banyak ya, sehingga dia susah sekali untuk mengasihi Tuhan karena apalagi mengasihi sesama. Nah, bagaimana menurut Pak Wigno menyelesaikan itu dulu, atau benar nggak Pak, orang tuh tidak akan mampu untuk mengasihi sesama kalau dirinya tuh belum beres dulu dengan Tuhan itu Pak? Begini. Nah, itu aja Pak. Baik. Ya. Kalau seseorang masih memiliki masalah, bagaimana ia bisa menolong orang lain? Nah, itu orang Pak. buta tidak bisa menonton orang buta. Maka seseorang harus beres dengan dirinya sendiri dulu. Bagaimana caranya? Belajarlah firman, bertobat lagi. Kenapa seseorang tidak bisa mengampuni? Karena ia tidak mengerti firman kebenaran. Padahal firman Tuhan berkata begini. Kita itu seperti seorang hamba yang utang. Utangnya gede banget, Bu. Saya umpamakan dengan 6 triliun. Ya. Nggak bisa bayar kita. Tapi dimaafkan oleh raja di mana kita utang. Ya. Terus tetangga kita yang cuma ngutang 600.000. Masa kita cekek, dimasukin penjara? Itu hamba yang jahat namanya. Iya, Pak. Nah, saya mengerti dari situ bahwa, waduh, yang diampuni itu tak terhingga. Jadi kalau orang cuma memfitnah saya, ya udahlah, itu enteng, itu kecil dibanding kebinasaan. Dibanding keselamatan tuh nilainya nggak ada apa-apanya. Kalau kita ingat itu ya Bu, misalnya beneran nih, kita utang gitu ya. Aduh, 100 M kita nggak bisa bayar. Kita mesti jual diri, mesti dihukum mati karena nggak bayar, dihukum seumur hidup. Tapi kemudian dilepaskan. Terus tetangga kita cuma utang berapa? 10 juta? Langsung kita nggak usah bayar deh. Aduh, saya udah sangat bersyukur nih. Ngerti maksudnya ya? Iya, iya Pak. Nah, Pak, berarti kesimpulannya kita harus beres dulu dengan hubungan kita sama Tuhan tuh harus beres dulu ya Pak ya. Betul. Sebelum kita jadi apa istilahnya vertikal dulu baru horizontal gitu ya Pak ya. Betul, betul. Iya, iya.
Betul. Makanya ya, kalau orang benar nggak boleh trauma. Artinya ia belum beres dengan dirinya. Nggak boleh trauma itu. Kenapa? Pengampunan Tuhan di kayu salib itu sempurna, Bu. Kalau ada seseorang yang waktu kecil diperkosa, lalu ia trauma, minder, dan sebagainya, ia belum sembuh artinya. Mestinya dia tahu pengampunan Tuhan di kayu salib luar biasa. Itu pun diperkosa bukan salahnya dia kan? Tubuhnya nggak najis, enggak. Kekudusan bukan ditentukan oleh fisik seseorang. Kalau kita memandang Yesus dengan benar, aduh Tuhan mengampuni aku pun akan menerima aku apa adanya. Nggak mungkin trauma, Bu. Iya Pak, idealnya gitu ya Pak ya. Nah. Walaupun pada kenyataannya banyak Sulit. sekali yang ditemukan, sulit sekali orang untuk melakukan firman Tuhan itu. Salah satunya karena tidak mengerti, Bu, tidak menghayati. Oh iya Pak. Baik, itu aja Pak. Makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Ya, Pak Kris silakan. Ya, Pak Kris, silakan. Kok nggak ada suara? Coba Pak, tes. Nggak ada suara, Pak. Sudah di-unmute sih, tapi kok nggak bisa ya? Nggak ada sinyalnya sama sekali, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain loh, Pak. Kenapa nih? Ya udah nanti dulu ya, Pak Kris ya. Kita skip dulu ya. Oke. Berikutnya Pak, saya dulu. Pak Bambang silakan Pak. Ya, selamat malam, Pastor. Selamat malam, silakan. Saya dengar suara. Oke, Pastor, ini mungkin ada hubungan, tapi saya mendengar yang tadi Pastor bilang mengenai bahwa Roh Kudus akan menjaga kita dari segala bentuk seperti kayak pekerjaan jahat ya, seperti kayak guna gitu ya, Pastor ya. Dan itu benar karena saya memang sudah mengikuti Kristen sejak kecil karena mungkin sekolah, tapi ya mungkin itu ya poco-poco maju-mundur. Jadi tapi dalam proses memang saya sudah mendengar banyak dari teman-teman yang punya faith yang lain, maksudnya yang beragama lain, memang mereka selalu sangat bingung kenapa pihak Kristen kayaknya nggak bisa digituin gitu loh, ya kan? Ya. Nah, saya baru tadi dengar bahwa ada yang namanya Roh Kudus yang yang saya mau nanya itu, apakah bisa hilang ya Roh Kudusnya itu? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Oke, ya. Jadi gini, ketika seseorang bertobat sungguh-sungguh ya, bukan cuma KTP-nya Kristen. Begitu sungguh, Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Nah, dimateraikan bukan berarti langsung kita jadi orang suci otomatis, tidak. Kita harus belajar memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Nah, dalam proses belajar itu bisa saja kita jatuh. Waduh, setelah jatuh tobat lagi. Jadi belum ditinggal, Pak. Tapi kalau orang jatuh, nggak apa-apalah. Oh, itu mendukakan roh itu. Mendukakan roh. Itu step. Kalau kanker itu stadium 1 tuh, Pak. Tapi kalau dia terus berbuat terus, stadiumnya naik 2. Memadamkan roh. Nah, stadium terakhir itu yang namanya menghujat roh kudus. Menghujat roh kudus itu mengeraskan hati dan tidak bakalan bertobat sampai mati. Kalau kondisinya sudah sampai situ ditinggal, Pak. Oh gitu. Tapi bisa balik lagi ya? Enggak. Kalau sudah ditinggal, tamat, Pak. Itu kebangetan, sudah stadium terakhir. Oh gitu. Berarti kalau udah ditinggal tuh benar-benar udah orang bilang udah nggak bisa ditolong lagi gitu. Betul. Yang di Alkitab disebut menghujat Roh Kudus tidak diampuni, itu, Pak. Meskipun dia bertobat, cuma menghina pakai. Sorry, bagaimana? Meskipun akhirnya dia benar-benar bertobat gitu. Kalau dia masih bisa bertobat, berarti stadiumnya apa yang saya sebut tadi. Oh, oke. Ya. Kalau seseorang masih bisa bertobat, pasti diampuni. Gitu. Pasti masih ada grace lah ya, masih ada. Ya, pasti. Nah, yang dimatikan Tuhan langsung itu pasti dia nggak bertobat tuh sampai akhir matinya.
Oh, ya, nggak mungkin ya. Gitu. Terus, oke. Dan Roh Kudusnya ada sejak kita dibaptis atau gimana ya? Roh Kudus sejak kita terima Tuhan Yesus dengan sungguh. Oh, oke. Kan ada yang dibaptis itu karena orang tua salah-salah gitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ya. Memberkati. Ya. Shalom Pak Wino. selamat malam. Shalom. Ya. Langsung Ya. pertanyaannya, Bu. Ya Pak. Terima kasih ya Pak untuk kebenaran malam ini. Sangat luar biasa. Ya Pak, kita tahu kalau Tuhan itu kan kasih. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes itu Pak ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 8 itu Pak. Ya. Allah adalah kasih. Bermaknanya kan Tuhan itu kasih bukan hanya sekedar salah satu daripada sifat Allah ya Pak. Dia merupakan Allah itu adalah kasih. Ya. Jadi saya mau penerangan dari Bapak nih ayat 8 nih. Yohanes itu Pak tadi Pak. Yohanes ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Maksudnya barang siapa yang tidak mengasihi Allah ya Pak atau tidak mengasihi sesama. Ini tidak mengasihi ini seperti hukum yang terutama tadi, Bu. Tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama juga. Nggak punya kasih artinya. Seperti yang di 1 Korintus tadi. Markus ya? Ya. Dia tidak punya kasih. Ya, berarti dia nggak mengenal bapaknya. Gitu. Oh ya. Terus Pak, kalau Allah itu kasih ini terbatas nggak untuk orang percaya? Atau hanya dia mengasihi orang percaya dan tidak mengasihi kepada orang yang tidak percaya ya Pak? Oke. Kasihnya Allah kepada seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya kepada semua orang. Tapi, yang menerima saya saja yang selamat. Yang nolak ya salahnya sendiri dong. Dikasih keselamatan nolak. Kan bukan salah yang ngasih, salah yang nolak. Sebenarnya ditawarkan ke semua manusia, bukan? Kenapa? Bisa beda-beda, ada yang binasa, ada yang selamat. Karena manusianya yang nolak. Bukan karena Allah pilih kasih, bukan. Bukan karena Allah mengasihi yang sebagian aja, bukan. Semua ditawarkan kepada semua orang. Dalam suatu perumpamaan, raja itu mengundang para undangan, gak ada yang datang. Lalu raja itu bilang, undang aja semua orang. Gitu. Nah itu kelihatan jelas. Pertama Israel nggak menolak. Ya udah semua orang diundang. Tapi semua orang diundang, nggak semua datang juga. Ada yang datang juga, ada yang percaya datang gitu, tapi tidak mengenakan pakaian pesta, tapi hidupnya tidak kudus, nggak terselamat juga. Gitu. Tapi kan Pak banyak juga nih orang yang nggak mengenal Allah, ya. Yang di pelosok-pelosok kayak gitu, gimana dong maksudnya? Loh, kalau orang tidak pernah mendengar Injil, ya, kalau orang tidak pernah mendengar Injil, ia akan dihakimi menurut perbuatannya. Intinya kalau orang jahat, biar Kristen tetap binasa. Itu. Kalau orang bersih hatinya, tapi nggak pernah mendengar Yesus, nggak pernah mendengar, ya nggak dihakimi menurut itu, beda penghakimannya. Itu. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus hidup kudus, Pak. Jelas. Supaya orang lain menjadi percaya, lihat hidup kita, oh iya ya, orang percaya itu begitu gitu. Terus Pak, satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Ini hukum kedua itu Pak mengasihi sesama. Ya. Seperti yang tertulis Markus tadi Pak, Markus 12 tadi. Maksudnya kita itu mengasihi sesama, gimana kalau contoh ya, kawan kita atau saudara kita mengkhianati kita, gimana dong Pak? Apa kita tetap juga mengasihi mereka? Yang dimaksud mengasihi adalah kalau ada orang menipu kita, orang itu bertobat apa enggak? Kalau dia minta maaf bertobat, ya kita harus kasih maaf. Itu mengasihi, bukan gini. Dia nggak bertobat, ya udah, aku pinjemin lagi deh, nipu lagi nih. Bukan itu. Bukan itu artinya, ya. Kalau ada orang minta maaf, orang berdosa minta ampun, ya harus diampuni. Untuk orang yang nggak kenal, minta tolong, ya kita harus tolongi. Tapi kalau kita tahu dia mau nipu, ya jangan dikasih dulu. Makanya jangan sembarangan juga nolong orang. Tuhan akan tahu kok hati kita itu penuh kasih atau enggak sebenarnya. Intinya di situ. Ya.
Ya, terima kasih Oke. penjelasannya, Pak. Nah, Salam. Tuhan berkati. Terima kasih. Berikutnya Ibu Shine, silakan Bu. Wah, ini pertama kali join nih. Selamat malam, Pak Selamat Pendeta. malam. Selamat malam. Silakan. Terima kasih untuk boleh join dengan Bible Study Bapak dan grup. Ya, Ya. sangat welcome. Oke, terus. Saya kembali sekarang kepada nama juga, Pak, karena itu menjadi masalah waktu kita keluar dari channel itu. Ya. Karena dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Betul. Lalu Bapak itu menegaskan bahwa nama itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah Ibraninya Yahweh atau .hvavha, itu tidak bisa menjadi Jesus atau Yesus. Nah, saya katakan nama Yesus itu datangnya dari Perjanjian Baru. Waktu Allah itu sendiri menjamakan dirinya. Saya sudah mengerti pertanyaannya. Mhm. Jadi begini, Bu. Di Perjanjian Lama, nama Yesus itu sebenarnya Yeshua. Betul. Yeshua. Nah, ketika Yesus lahir, namanya Yeshua. Tetapi karena hari itu di zaman itu semua terjadi pakai bahasa Yunani, dunia mengalami Helenisasi, pakai Yunani, maka diterjemahkan menjadi Yesus dalam bahasa Yunani. Nah, makanya aja bahasa Indonesianya jadi Yesus. Gitu. Ya. Nah, soal nama Yahweh, mereka salah. Sebab Yud He Waw He itu dalam teks asli Alkitab, kita bicara teks asli Alkitab ya, Bu. Ya. Sebab mereka nggak pernah ngomong teks asli Alkitab. Nanti ngomongnya ini, terjemahan itu, kamus. Bukan sumber primer yang dibicarakan. Kalau kita bicara sumber primer, teks asli Alkitab, maka huruf Yud itu di bawahnya dapat tanda baca Shewa namanya. Shewa itu bunyinya apa? E, bukan A. Jadi tidak mungkin namanya Yahweh. Karena Shewa itu bunyinya E. Nah, dari situ aja udah salah. Udah. Nanti mereka akan bawa tulisan, Bu. Ini loh tulisannya Yahweh. Dirubah pakai kames. Boleh kita berubah teks Alkitab. Tentu nggak boleh kan? Ya. Mereka itu curang, Bu. Saya sudah tahu. Untuk apa curang-curangan? Bikin Alkitab sendiri, hurufnya dirubah-rubah sendiri. Ya. Saya sudah tahu kok, Bu. Tapi kita tidak boleh menyerang siapapun yang memanggil nama Yahweh atau Yehova. Meskipun teks aslinya nggak bunyi itu. Kenapa? Karena kalau saya lebih lanjut ditanya ya, siapa nama Tuhan? Nggak ada. Aku adalah aku. Ehyeh, Eser, Ehyeh. Amin. Nggak ada nama Tuhan. Nama Tuhan kok namanya di bumi. Ya kan? Cuma Tuhan berkenan dipanggil dengan nama itu. Supaya kita bisa memanggil dia gitu. Masa namanya Tuhan nama bumi, nama Ibrani. Tuhan menciptakan langit dan bumi sebelum ada Ibrani malah. Betul. Nanti kalau ditelusuri lagi, nanti dia akan bilang gini, di surga itu bahasanya Ibrani. Ya udahlah kalau begitu terserah situ deh. Ya. Gitu, Bu, ya. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati, Bu. Senang sekali Ibu bisa join. Oke, berikutnya. Ibu, berikutnya Michelle ya? Iya. Oh, ya. Selamat, Pak. Silakan. Pak, Bisa saya mau buka tanya videonya? Oh, lagi nggak siap, Pak. Maaf. Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya. suara aja. Silakan. Iya. Tadi Bapak sempat bilang hubungan sama Tuhan itu beres. Ya. Nah, aku mau tahu selain kita tolok ukurnya seberes sama diri sendiri, itu cirinya atau alat ukurnya tuh apa sih firmannya? Ya, baik. Ya, Sebenarnya ketika seseorang masih banyak masalah dengan dirinya, apa itu? Egonya. Ingin ini, ingin itu, inginnya banyak banget gitu, terus sombong. Wah, itu belum beres sama dirinya sendiri. Kalau dia sudah beres, aku tuh sudah tidak ingin apa-apa Tuhan. Aku mau benar. Aku serahkan hidupku untuk Tuhan. Setiap hari aku kerja keras, belajar, tapi hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk menonjolkan diri sendiri.
Dan itu akan kelihatan kalau seseorang udah beres. Kalau orang lain salah, ya aku dulu juga salah kok. Ya udah diampuni aja. Ngapain cari ribut? Nggak bisa beli barang mewah, ya nggak apa-apa juga. Barang ini juga cukup. Punya barang mewah gitu misalnya. Kaya misalnya. Ya kekayaan juga fana, ya udahlah biasa aja. Gitu, itu beres tuh. Begitu Michelle? Iya. Kira-kiranya gitu, memang belum lengkap penjelasannya. Bapak ada khotbahnya nggak? Khotbah saya banyak di channel GSKIP. Kalau itu diikuti khotbahnya, nanti lama-lama tahu yang dimaksud. Oh, Jadi dicari yang judulnya apa. Seri aja, ikuti saja. WA saya punya nggak WhatsApp saya? enggak. Dicatat. Nanti hubungi saya di WhatsApp ya. Iya, Pak. 0812 Ya, 0812 ya tadi ya. iya, 88 iya. 0702 Mm-mm. 64. 4. Coba diulang. 0812-8807-0264. Ya, oke. Nanti WA saya, nanti saya kasih linknya dan channelnya ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Memberkati. Nah, berikutnya, Pak Kris sudah bisa belum ya? Belum kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Sudah bisa dengar atau belum, Pak? Sudah. Oh, Sudah. saya Langsung to the point supaya. saya sebetulnya nunggu sambil senyum-senyum. Ini mungkin memang Tuhan mintanya gilirannya orang lain dulu yang. Kenapa, Pak? Ya, karena saya ngomongnya banyak biasanya. Malam ini jangan tahu banyak, Pak. Ini deretannya banyak sekali yang nanya. Ya, karena saya agak lemot tuh Pak, ngomongnya jadi lama. Tadi Mazmur 136 yang Pak, ini saya minta pendapatnya Pak. Mazmur 136 tadi bahwa selamanya kasih setianya, kalau saya nangkep dari baca Mazmur itu setelah sekian lama, sekian kali, saya baru paham bahwa sebetulnya Mazmur itu mau bilang dari dulu sampai sekarang karakternya, spektrumnya, frekuensinya, spesifikasinya kasih Tuhan itu tetap tidak berubah. Dan akhirnya di perjanjian baru ya wujudnya pengorbanan Tuhan Yesus itu. Sedikit maju dari Mazmur kan di Yesaya 53 itu kan ditunjukkan betapa kasihnya itu pengorbanan. Terus tadi Pak Wingnya sampaikan kalau hukum yang terutama itu kan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat bahasa aslinya kan kalimatnya kata-katanya itu kata-kata aktif, Pak. Nah, masalahnya yang tadi kita bahas soal perpuluhan itu kan ini bukan kasih agape tapi kasih ada maunya kan sebetulnya kan itu, Pak. Ya. Oke. Ya, itu akhirnya kan melesetnya di situ, Pak. Kayak iblis itu kan hafal Alkitab, tapi di Yesaya 14 kan aku ingin ya. Naik ke atas, aku ingin. Mulai ada aku inginnya itu kan yang melenceng 0, sekian derajat itu kalau naik mobil Formula One kan nanti tahu-tahu yang satu di Nganjuk, satu di Monaco, toh, Pak. Kan kayak gitu. Iya betul. Yang pertama itu Pak, gimana Pak? Itu sangat benar Pak. Udah nggak perlu saya ulas lagi, semuanya benar. Jadi ya memang begitu, bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Cuman kalau di Mazmur, ya, fokusnya masih Israel kan, nah, itu aja. Sebetulnya kalau toh kita lihat di Mazmur 136 tadi kan awalnya kan bicara mengenai Tuhan menempatkan hukumnya di alam semesta dulu Pak, benda-benda langit. Betul. Baru setelah itu ke bumi, ke kerajaan, baru kalau kita pakai modus kayak maksudnya Yudaisme mungkin lihat itu ini Mazmur soal favoritisme ke Israel, tapi sebetulnya kan ini seolah-olah kayak mau narik garis ini loh dari dulu sebelum alam semesta diciptakan sampai nanti itu ya kasih Tuhan karakternya tidak berubah, frekuensinya, spesifikasinya tidak berubah, sebetulnya kan intinya kan itu Pak. Ya, tetapi kita perlu ingat Pak. Ya, terus yang kedua, Israel itu mengaku sebagai umat pilihan, yang lain bukan umat pilihan. Nah, di situ masalahnya. Iya. Yang kedua? Yang kedua yaitu tadi yang
sebetulnya kan yang tadi saya bilang kasih yang tanpa modus itu kan Paulus menjelaskan di 1 Korintus 13 itu, Pak. Ya. Jadi yang malam ini kita bahas itu sebetulnya kunci utama yang mutlak yang sama sekali enggak bisa diganggu gugat sampai ke mau debat soal perpuluhan kah, mau debat soal apakah, ya sebetulnya kasihnya Tuhan itu kita ditunjuki. Contohnya nih, Tuhan Yesus ngasih contoh supaya kita bukan sesuatu yang abstrak yang hanya dibaca di kitab, tapi ini loh ada yang menghidupi. Ya. Nah, masalahnya kan sekarang justru yang pakai baju pengajar itu ngajarnya justru kasih yang bermodus dengan segala macam cara itu, Pak. Nah, itu makanya. saja, Pak. Poin yang kedua. Ya. Saya minta tanggapannya. Ya. Jadi memang ujungnya itu di masing-masing kita punya modus apa enggak gitu. Karena Alkitab mengatakan jelas banget, kita harus tanpa modus. Tapi manusia gampang meleset sih. Kalau ketemu mamon memang gampang meleset gitu. Itu masalah memang. Nah, hati-hati. Makanya Alkitab mengkontraskan antara kita mau pilih Tuhan atau mamon. Tapi manusia pilih Tuhan untuk dapatkan mamon. Nah, balik lagi kacaunya. Ya, akhirnya kan digiringnya ke Yesaya 14 itu aku ingin kan akhirnya itu. Iya. Kalau padahal kan satu Korintus. Iya. Ya. Padahal Kalau 1 Korintus 13. Nah, itu repot tuh kalau Nah, mulainya. itu. Nah, padahal kan 1 Korintus 13 tadi yang dikatakan yang Pak Wigno kutip terakhir sebelum. Kasih itu tidak memegahkan diri. Iya. Ya toh, Pak. Ya, tidak egois. Ya, saya itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Desnawari ya. Ya. Nawari, silakan. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Ya, Pak, ini saya mau tanya langsung ya. Ya. Di 1 Korintus 13 ayat 3, ya. Di situ kan dikatakan, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Nah, kalau yang ini kan Pak, kalau membagi-bagikan segala sesuatu itu berarti kalau yang saya, tapi nanti tolong dikoreksi ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan membagi-bagikan itu berarti tandanya kan seperti kita pamer sesuatu kan Pak tanpa kasih gitu untuk mendapatkan nama. Tetapi kalau menyerahkan tubuhku untuk dibakar ini kan ekstrim ya Pak ya. Ya. Maksudnya apakah yang cocok untuk mengumpamakan menyerahkan tubuhku untuk dibakar itu Pak? Contoh kasusnya kalau kita mengasihi anak kan bahkan tubuh karena kita mengasihi si anak mungkin dalam mengorbankan hidup kita pun bisa gitu Pak. Tapi yang saya lihat di sini kan tubuhku untuk dibakar itu kan untuk mengorbankan diri gitu. Oh, baik. Baik. Ini adalah menjelaskan konteks hari itu bahwa masih ada korban bakaran. Oke. Jadi kalau seandainya, ini cuma seandainya kok. Seandainya tubuh kita dijadikan korban bakaran, nggak ada itu tapi. Itu pun percuma gitu loh. Karena orang hari itu rajin kasih korban bakaran gitu loh. Tapi korban bakarannya kan kambing, domba. Nah ini seandainya tubuh kita pun nggak ada gunanya gitu. Kalau tidak memiliki kasih. Cuma menekankan betapa pentingnya kasih itu. Oke Pak, pada konteks hari itu ya Pak ya. Ya. Terus satu lagi Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Ini. Jadi ini suatu kasus ya Pak ya. Misalkan nih Pak, ada suatu permasalahan dalam keluarga. Misalkan si adik ini karena ada miskomunikasi memaki-maki kakaknya gitu kan. Ya. Nah, tetapi kakaknya ini sudah mengampuni pada saat itu juga gitu. Tetapi si kakak mengambil keputusan tidak menegur si adik gitu dengan perbedaan. Tidak menegur gitu. Ya, maksudnya tidak ingin memulai komunikasi gitu. Ya. Dengan perbedaan kota gitu kan Pak. Ya. Nah, apakah tindakan si kakak ini bisa dibenarkan gitu Pak? Tapi dia sudah mengampuni, artinya kalau mengerti. Iya. Jadi begini, yang namanya mengampuni itu belum tentu komunikasi terus. Kenapa? Karena yang diampuni ini bertobat apa enggak? Ya. Kalau yang diampuni tidak bertobat, dia aktif terus menyerang, kan sulit, mendingan kita diam dulu. Jadi tergantung kasusnya seperti apa. Misalnya gini, ada orang kasus lain nih ya, ada orang menipu.
Ya kita mengampuni bukan berarti lalu minjemin duit lagi, ya udah baik-baikin lagi, belum tentu. Dia bertobat nggak? Kalau dia masih mau nipu lagi, ya kita nggak mesti menjauh, diem dulu. Tapi kalau dia bertobat, ya udahlah, lupakan yang lama. Nah, gitu maksudnya. Ya. Oke, Pak. Makasih Pak Wigyo. Ya, Tumkati. Amin. Ya. Berikutnya Dewi Tisnawati. Bisa tolong dibuka mic-nya. Pak, saya lagi sakit, Pak. Oh iya, ya, oke, nggak apa-apa. Suaranya aja. Ya. Pucat sedikit. Pak Wigyo, saya itu kan background-nya Katolik ya. Sampai sekarang saya Katolik. Tapi saya suka mendengarkan Pak Erastus sekarang sama Pak Wigyo karena saya tergabung di grupnya POG Ibu Yohana. Nah, terus kalau saya ke gereja Katolik, kebanyakan firman-nya itu kan membahas perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru. Itu apakah berarti kita sudah hidup di dalam perjanjian baru, Pak? Itu satu. Yang kedua, Pak. Satu dulu. Kenapa dulu. Nanti takutnya lupa. Oke. Ya. Ya, oke. Kita hari ini memang hidup di perjanjian baru, Bu. Kita hari ini. Makanya kita harus hidup dengan standar perjanjian baru, bukan standar perjanjian lama. Tapi itu bukan berarti perjanjian lama lalu diabaikan, nggak penting, bukan. Perjanjian lama harus dipelajari supaya kita mengerti latar belakangnya, dasarnya apa, bagaimana sejarahnya, sehingga kita sekarang tahu hidup di perjanjian baru. Gitu, Bu. Oke, Pak, yang kedua itu kenapa pemahaman pendeta yang satu dengan pendeta yang lain terhadap Alkitab itu beda? Karena saya ini kan sering ikut Zoom ya Pak, maaf ya Pak. Ya. Ikut Zoom itu kan kadang-kadang seminggu 2 kali dengan gereja apa, selalu diingatkan menabur. Kalau enggak nanti ada gelarang pelahap. Maaf ya ini Pak. Ya. Terus kedua, saya pernah ke gerejanya Kristen ini Pak. Ya. Enggak saya sebutkan. Terus itu ada persembahan Pak 2 kali, terus ada diakonika. Saya ini kan enggak mudeng gitu loh Pak. Di tempat saya Katolik kan enggak ada begitu. Cuman saya memang senang mendengarkan khotbah-khotbah di Kristen karena itu menumbuhkan iman saya. Kalau di Katolik kan jujur aja rada ngantuk gitu Pak. Oke, baik. Baik. Jadi gini Bu, ketika seseorang membaca Alkitab yang sama, kesimpulannya bisa beda, Bu. Kenapa? Karena satu membaca sembarangan. Yang lain lagi membaca cuma ayat-ayat tertentu yang dia pakai untuk tujuan tertentu. Yang benar adalah kita harus membaca Alkitab secara lengkap, sesuai dengan konteksnya, sehingga kita benar sesuai yang Alkitab maksud. Bukan apa kita ingini. Nah, disitulah kita harus cerdas juga, Bu. Kalau Ibu mengikuti online Bible Study ini dari awal, sekarang pasti sudah bisa membedakan. Kalau yang menabur uang, nah udahlah, Ibu udah mengerti sendiri. Saya tahu, Pak. Ya memang kalau dilihat itu antara Pak Wigyo dengan yang lain beda. Dengan kami yang di Katolik juga beda. Di Katolik itu tidak pernah seorang romo membicarakan tentang perpuluhan atau apa tuh nggak pernah. Ya. Gitu. Karena memang tidak berlaku lagi, Bu. Ya. Ya, Pak. Oke. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Berikutnya Pak Wirawan, silakan Pak. Nggak termasuk chip. Apa sih yang lolos? Halo Mbak. Shalom. Halo. Shalom. Shalom Pak Wirawan, silakan. Oh iya. Kalau di kelasnya Pak Udin ini cepat-cepatan resign ini Pak. Kalau nggak gitu. Kalau nggak di belakang. Antriannya saya tadi lihat, waduh panjang sekali. Ya silakan sedikit Pak. aja Pak, saya mau tanya Pak. Pak Udin, kita kan sudah belajar bolak-balik Pak. Kalau nanti di akhir zaman, orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya akan dibangkitkan lagi, diberikan tubuh yang baru. Kalau yang percaya pada waktu Tuhan Yesus di awan-awan dibawa ke langit baru dan buminya baru. Kalau yang enggak ditinggal di bumi ini, di mana buminya akan dihancurkan jadi neraka gitu Pak. Ya betul. Saya di debat Pak sama salah satu teman dari gereja. Loh, ya. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata bahwa datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Oke, baik. Nanti kita, ya itu aja Pak. Baik, ini yang namanya konteks Pak.
Ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Gitu kan? Oke. Itu artinya adalah kerajaan di bumi ini ya kita melakukan kehendak Tuhan. Kitalah warga kerajaan surga. Nah, kalau sungguh aneh kalau ada orang yang mendebat pakai ayat itu. Kenapa? Karena ayat yang lain banyak sekali yang cerita tentang akhir zaman. Itu bukan akhir zaman yang itu berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi, kehendak Bapa. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, kalau anak manusia mengampuni berarti kerajaan Allah sudah datang. Yaitu kerajaan memang waktu Tuhan Yesus datang itu kerajaan Allah sudah datang. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus sudah pergi, datang kembali, ada ceritanya lagi, ayatnya lengkap. Aku akan datang lagi. Terus cerita itu mulai langit dan bumi hancur, lenyap. Lah kok diabaikan? Itu namanya orang membaca satu buku cuma halaman 10-nya saja. Halaman 10-nya nggak dibaca. Lanjutannya gimana ceritanya? Gitu, Pak. Makanya ilmu hermeneutik itu penting, cara membaca. Bapak bayangin aja saya kasih buku itu, Bapak cuma baca halaman 10 sama 11, padahal bukunya 50 halaman. Nah, itulah ceritanya jadi begitu. Tuh kerajaannya datang gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Tuhan berkati. Oke, berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam, Pak. Selamat malam. Pak, saya mau tanya mengenai kasih setia Tuhan itu, Pak. Ya. Itu aplikasinya dalam hidup sekarang ini gimana, Pak? Terhadap sesama misalnya, itu gimana? Baik. Karena kasih setia Tuhan itu nyata selama-lamanya, kita pun harus membalasnya dengan kasih yang nyata, setia selamanya. Kita harus memiliki kasih yang setia selamanya juga. Yang seperti apa? Yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tadi, Pak. Kan kita harus seperti Bapa di surga sempurna, kata Tuhan Yesus. Berarti kalau Bapa itu kasih, kita pun harus memiliki kasih. Itulah sebabnya di banyak ayat dikatakan, barang siapa tidak memiliki kasih, jadi bukan anak Allah. Itu kalau terhadap Tuhan. Terus kalau terhadap sesama, Pak? Sama. Barang siapa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kan hukumnya satu itu, kesatuan. Berarti nggak ada batasnya juga terhadap sesama, Pak? Orang bohong kalau mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Apakah kasih terhadap sesama ada batasnya? Tergantung yang dimaksud batas apa. Makanya mengasihi itu tidak sembarangan juga. Oh, ada orang minta duit, kasih aja terus-terusan padahal dia nggak kerja, malas. Oh, itu dimanfaatkan namanya. Bukan itu kasih. Kasih bertanggung jawab. Kasih itu bertanggung jawab, Pak. Ya. Karena apa? Soalnya yang ada pada kita milik Tuhan. Memang boleh kita boros-borosin, nggak boleh juga. Pelit nggak boleh, boros juga nggak boleh. Ya. Soalnya kadang-kadang kalau diterapkan di dunia seperti itu, kita kadang-kadang bisa blunder gitu, Pak. Nah, makanya kita mesti mulai mengerti sekarang. Ini uang Tuhan, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Gitu. Ya. Oke, itu aja, Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Gunawan, silakan Pak. Malam, Pak Wiknyo. Selamat malam. Iya. Ini mengenai yang hukum kedua itu ya, Pak. Ya. Dan di situ ada kata kasihlah sesamu sendiri. Ya. Nah, itu seringkali oleh sebagian orang ada bilang sesama seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ya. Tuhan juga tahu kamu nggak bakalan bisa kok kayak begitu gitu. Ya kadang-kadang saya bingung juga karena itu bahwa ini maksudnya begini, saya tahu arahnya bahwa jangan kamu kejar surga atau neraka untuk mati-matian melakukan perintah dua hukum itu gitu. Maksudnya karena Tuhan juga nggak tahu, Tuhan juga tahu bahwa manusia nggak mungkin bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Kalau kita kejarnya neraka atau surga, artinya kamu jadi self pity gitu loh. Maksudnya jadi mencintai diri sendiri gitu, Pak. Oke, mengerti. Ya, gitu Pak. Itu adalah orang yang sangat konyol pemikirannya. Itu sama seperti seorang anak ya. Bapak kalau sama anak Bapak ngomong gini, kamu jangan ngotot-ngotot jadi juara, nggak mungkin kamu juara. Itu nggak kira-kira? Ya nggak mungkin dong. Bisa nggak bisa, tapi settingnya paling tinggi. Itulah yang dilakukan Tuhan. Kamu harus sempurna seperti Bapak.
Kamu harus lakukan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bisa enggak itu urusan lain, tapi kita usaha. Tuhan bicara, berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Wah, Tuhan bilang berusaha, lakukan bagianmu dan sebagainya, kan gitu. Lah kok ini malah sebaliknya, nggak bisa lah, Tuhan tahu kau nggak bisa. Nah kalau itu pikirannya ya nggak usah belajar Alkitab, nggak bisa apa aja nggak bisa lah, Tuhan tahu nggak bisa. Mau jadi apa orang itu entar? Pasti itu orang yang sangat negatif pikirannya. Justru kita itu harus meleburkan diri, bertobat, mengosongkan diri, merendahkan diri. Iya Tuhan, aku tahu itu sulit, tapi aku akan berusaha. Begitu. Nanti kalau ada firman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tahu kalau kita manusia biasa pasti buat dosa. Nah kalau begitu caranya ya jangan belajar kebenaran. Nggak jadi anak Tuhan nanti. Bisa ujung-ujungnya sih keselamatan sudah terjamin sih Pak. Ujung-ujungnya dia akan bilang seperti itu. Nah itu, ya udah kalau terjamin itu sembarangan aja kalau gitu. Kebenaran itu bisa dilihat dari buahnya Pak. Alkitab mencatat. Dari buahnya kau akan tahu itu benar atau salah. Oh udah selamat, kita udah Kristen, udah selamat, udah dijamin. Terus kalau sudah dijamin hidupmu bagaimana? Nggak bisa, itu nggak mungkin. Ya. Buahnya udah tahu Pak. Itu kepalsuan tuh yang dia dengar. Alasan mereka kadang masuk di akal loh Pak. Kalau kita memang sudah merasa diselamatkan, berarti kita sangat berterima kasih loh Pak. Sebagai orang yang berterima kasih, maka buah-buahnya akan kelihatan. Artinya apa? Sementara, buah-buah itu artinya apa? Kita berusaha bukan? Untuk berbuah. Benar nggak? Apa nggak usah? Kalau menurut saya kayaknya jreng gitu, belum selamat udah langsung kayak bisa dipimpin oleh roh gitu. Jadi ya udah kalau ngomongnya jreng gitu ya saya juga nggak mau ngomong kalau gitu. Kalau jreng-jrengan pakai film aja, saya nggak ngapain jreng hidup kudus. Nggak ada, jreng itu nggak ada di Alkitab. Alkitab itu berusaha belajar keras. Hari ini kita dapat berkat kata jreng. Mantap Pak. Halo. Apa itu? Nggak ada. Gimana Pak Gunawan? Suaranya hilang. Iya ya Pak. Ya. Satu lagi boleh Pak ya? Boleh. Halo. Ya. Kayaknya pertanyaan konyol sih. Cuman saya coba cari-cari. Kayaknya mau tanya Pak Wignyo. Yesus sekarang ada di mana Pak? Tadi sampai di Tuhan Yesus di mana? Oh oke. Sorga. Sebab kalau udah di dunia kan berarti dia udah turun Pak. Ya. Oke, jawabannya begini. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi itu jangan diartikan sebagai fisik duduk gitu. Bukan. Itu istilah bahwa Tuhan Yesus kembali ke hadiratnya semula. Nah, memerintah dengan segala kuasanya di langit, di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu menurut teks Alkitab. Artinya apa? Artinya ia sedang mempersiapkan segala sesuatunya baru kembali menjemput kita. Kedatangannya yang kedua. Persiapkan. Nah, itu mempersiapkan itu apa? Dalam bahasa Nabi Yesaya, dia menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi setelah dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan itu pergi jauh, nanti datang kembali. Lalu hamba-hambanya itu ditanya satu persatu, untuk apa talentamu itu? Gitu. Jadi sebenarnya Tuhan ada di suatu tempat yang kita tidak tahu di mana, sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti pada waktunya sudah cukup, turun menjemput kita. Kedatangannya yang kedua kali. Jadi kalau ada orang berdoa atau sedang pujian penyembahan, Tuhan hadir di sini itu maksudnya? Itu maksudnya, masuk konteks nggak Pak? Oke. Maksudnya yang maha hadir adalah Roh Kudus. Oke. Roh Kudus berarti. Roh Kudus itu mengalir dari surga. Roh Kudus itu bukan gitu Pak. Turun terus diam di tempat kita terus nggak ada hubungan dengan surga, bukan. Yang namanya roh itu ada di langit, di bumi, dimanapun ada. Jadi hubungannya dengan surga. Jadi nyambung ke Bapa dan Tuhan Yesus. Itu biasanya kalau kita sadar ya, wah ada Roh Kudus dalam diri kita, nyambung ke surga loh, ke Bapa, ke Tuhan. Wah itu kita nggak berani buat dosa Pak. Yang kedua kita nggak takut apapun, mau setan lewat, wah Roh Kudusku turun. Nyambung ke surga gitu. Itu Pak ya. Jadi kalau Tuhan hadir di sini melalui Roh Kudus gitu. Oke, makasih Pak Wignyo. Selamat malam. Shalom. Amin.
Berikutnya siapa ya? Pak Erwin, silakan Pak. Mungkin agak cepat Pak, langsung. Iya Pak, makasih Pak. Salam. Shalom. Langsung saja Pak. Ya. Ini yang pertama Pak, konteksnya berseru kepada Tuhan Pak. Ya. Ya. Jadi ada yang saya kutip ini Pak di Yoel 2 ayat 32 Pak. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 dan Roma 10 ayat 13. Ya, pertanyaannya? Dibandingkan dengan Matius 7 ayat 21 Pak. Ya. Itu seperti kontradiktif Pak. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan itu di dalam 3 kitab yang pertama itu akan diselamatkan. Tetapi dibandingkan dengan Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik. Ini seperti ada kontradiksi. Betul. Di dalam Jadi kata gini Pak. berseru kepada Tuhan. Oke, mengerti saya. Jadi gini, kalau kita lihat kalimatnya seolah-olah kontradiktif. Tapi Iya, kalau Pak. kita lihat konteksnya, kalau engkau berseru kepada Tuhan, kau akan diselamatkan. Berseru itu bukan dengan mulut. Kalau cari Tuhan, perlindungan Tuhan, kau akan diselamatkan. Nah, jadi yang dinamakan berseru itu bukan hanya dengan mulut. Sebab kalau dengan mulut, gampang benar gitu. Berseru Tuhan, udah selamat. Enggak, bukan itu maksudnya. Di perjanjian lama ketika ada istilah, kalau engkau berseru dengan Tuhan, mencari Tuhan maksudnya. Mencari-cari Tuhan. Berseru untuk minta perlindungan, untuk minta petunjuknya, kehendaknya apa untuk dilakukan. Gitu. Itulah sebabnya di Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan. Jadi bukan kontradiktif sebenarnya. Konteksnya saja Pak yang beda. Iya, tetapi konteksnya saya baca di kitab Yoel itu, Yoel 2 itu adalah, perikopnya itu adalah hari Tuhan. Ya, ya, makanya yang dimaksud berseru-seru itu bukan dengan mulut saja yang perjanjian lama itu. Bukan cuma Tuhan, udah selamat, bukan. Jadi kalau orang mencari Tuhan, pasti melakukan Tauratnya. Ini perjanjian lama ini. Perjanjian lama. Taat melakukan Taurat. Itu mencari Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Kan bangsa Israel berkali-kali berkhianat tuh Pak. Menyembah Baal, Dagon gitu kan. Makanya istilahnya berseru-seru kepada Tuhan, dia balik artinya. Kalau balik kepada Tuhan, ya melakukan Taurat di perjanjian lama. Nah, makanya Tuhan berkata, bukan orang yang teriak-teriak Tuhan-Tuhan, tapi yang melakukan, yang ada perbuatan nyatanya. Jadi nggak kontradiktif sebenarnya. Istilahnya bertobat ya Pak, seperti yang Bapak Ya, bilang istilahnya tadi. bertobat lah, kembali lagi, mencari Tuhan lagi. Gitu. Iya. Cuma Oke, Pak. kalimatnya seolah-olah sama, konteksnya nggak sama. Ya Pak. Tadi tergelitik juga jadi dari Bapak yang sebelum ini. Tadi Tuhan Yesus kan sudah di sebelah kanan Allah Bapa dan menyediakan tempat umum Bapak. Ya. Apakah Tuhan juga sampai saat ini bekerja juga Pak di tempatnya saat ini Pak? Selain daripada menyediakan tempat, kira-kira Tuhan Yesus ngapain ya sekarang di sana Pak? Oke, kita itu tidak ditulis di Alkitab. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah nganggur Pak, tidak pernah berdiam diri. Dulu sebelum langit dan bumi ada, Tuhan tetap memerintah di surga. Kan ada banyak malaikat. Kenapa? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan tidak mungkin. Tuhan bukan Tuhan yang begini Pak, diem aja gitu, bukan. Tuhan nggak begitu. Tuhan tuh kreatif. Kreasinya luar biasa. Nah, itulah yang kita tidak tahu. Nanti saja kalau kita sampai sana, baru kita tahu. Oke. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, berkati Pak. Yuk. Terakhir ya, Pak Joko terakhir. Sudah jamnya udah lewat jauh. Ya, baik Pak Wigno. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, baik. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, pertanyaannya ini aja Pak, gampang. Seringkali pembicara itu di mimbar berkata bahwa kita ini, bahwa orang-orang percaya seperti kita ini adalah orang Israel rohani. Oke, baik. Ya, baik. Mengerti Pak. Kebetulan ini akan saya khotbahkan minggu pagi ini Pak. Yang depan. Tapi nggak apa-apa. Saya jawab singkat aja ya. Tuhan berkata begini Pak, ketika menghadapi orang-orang Yahudi itu. Kamu jadi hamba. Bukan, kami hambanya siapa? Gitu. Kami kan anak Abraham, bukan hamba, kami orang merdeka, kata orang. Lalu Tuhan begini, kamu hamba dosa. Sebenarnya orang yang hidup oleh iman, itulah yang anak Abraham.
yang dimaksud Israel rohani. Jadi bukan yang keturunan Abraham secara gen, siapa saja yang hidup oleh iman, itulah anak-anak Abraham. Itulah Israel rohani, gitu Pak. Singkatnya begitu. Jadi kita semua Israel rohani, karena orang percaya. Sedangkan orang Israel yang asli, tapi nggak percaya Yesus, itu bukan Israel di hadapan Tuhan. Israel sejati itu adalah yang hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itu. Nah, tambah sedikit Pak. Boleh. Saya kaitkan dengan pernyataan Bapak tadi. Jikalau kita orang Israel rohani, apakah kita bisa mengklaim yang janji Tuhan itu yang jadi kepala dan bukan ekor itu, kita bisa klaim nggak Pak? Tidak. You, Pak Wigno. Tidak. Itu Israel fisik. Israel perjanjian lama. Kalau Israel perjanjian baru urusannya iman Pak, bukan yang lama. Sebab kalau kita persis yang lama nanti hidup menurut Taurat lagi. Padahal Taurat sudah dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Oh ya. Oke. Baik. Israel rohani hidup secara rohani, bukan secara Taurat lagi gitu. Ya, I see. Oke, thank you Pak Wigno. Ya, terima kasih. Kayaknya kita harus sudahi ya Bapak Ibu Saudara. Sudah lewat soalnya, masih ada yang bertanya lagi, 2 lagi. Mungkin Ibu Susilawati dan Pak Ahi nanti Rabu depan aja ya nanyanya. Baik, ini seru banget nih kalau tanya jawab. Oke, kita tundukkan kepala yuk, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap kali kami bertemu, kami belajar di online Bible Study ini, kami dapat sesuatu Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu atas kami semua. Bapa di surga, mohon dipakai program ini untuk menjangkau sampai ke ujung bumi, agar banyak orang mengerti kebenaran. Tidak hidup sia-sia, tidak hidup seperti sebelumnya, seperti orang dunia, tapi mengerti untuk apa hidup ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, gerejamu ini. Sehingga mereka pun menjadi berkat, semakin menjadi berkat kemana mereka pergi. Terima kasih, juga mohon berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kiranya kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wigno Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.